Tes, terdengar nggak suara? Dengar Pak. Oke, ini saya mulai aja ya. Ya. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Heri Setiawan ya. Saya saat ini ngajar di IAIN Palangkaraya. Nah, itu ngajar di TI juga, kemudian di STIMIK Palangkaraya juga mengajar. Nah, baik, ini saya akan membawakan materi tentang pemanfaatan dari cloud computing di era ekonomi digital itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan juga sama Ibu Hotmian bagaimana atau apa itu cloud computing ya, seperti itu. Oke, lanjut next. Nah, ini kalau berbicara cloud computing sesuai dengan topik itu untuk ekonomi digital, jadi kita bahas dulu apa itu ekonomi digital. Jadi kalau ekonomi digital ini adalah penggabungan ICT ya, sebenarnya ada komputer teknologi dengan proses bisnisnya. Nah, jadi kalau untuk ekonomi digital di sini, kalau saat ini sudah hampir merata seluruh proses bisnis ekonomi atau ekonomi digital, itu hampir semua aspek ya. Ini kalau kita lihat di slide itu seperti di turis, ya, untuk tourism, untuk industri, kemudian di education and training. Ya, kalau di turis ini, kalau mungkin kita lihat sekarang di masa pandemi ini, itu kan kita tidak bisa kemarin pada saat kemarin WFH itu atau apa istilahnya kemarinnya, itu kita tidak bisa kemana-mana. Nah, itu Google ada menawarkan untuk turis secara digital. Nah, itu ada, saya melihat fiturnya, kita misalnya mau jalan kemana, itu bisa melalui aplikasi Google ya, jadi untuk turis. Kemudian di industri sendiri, di industri ini dia banyak sudah pemanfaatannya, rata-rata semua industri itu menggunakan pemanfaatan teknologi. Kemudian kesehatan, kemudian banking. Nah, banking ini kan banyak ya sekarang kalau kita lihat pemanfaatan dari e-money ya, atau e-banking. Nah, kemudian ada juga misalnya sistem pembayaran itu semua sudah menggunakan teknologi. E-commerce juga. Nah, ini sudah banyak ya kalau di Indonesia. Kalau dulu belanja lewat harus datang ke toko atau belanja kita harus ke tempatnya, kalau sekarang kita bisa belanja melalui internet. Ya, bisa lewat handphone, bisa lewat komputer. Nah, ini kita tanpa harus mendatangi tokonya, itu kita bisa belanja. Atau di sisi penjual juga sama, di pelaku bisnisnya. Dia tanpa punya toko, dia juga sudah bisa berjualan. Kalau dulu kalau mau jualan harus punya toko. Kalau sekarang kan dengan pemanfaatan teknologi, ini misalnya orang jualan misalnya kayak di Instagram. Nah, di Instagram itu dia banyak foto-foto produknya. Walaupun dia tidak punya toko, mungkin di rumah dia cuma punya kamar kos, kemudian dia stok barangnya, kemudian baru dia foto barangnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian agrikultur ini juga sama. Kalau kita lihat sekarang, saya ada beberapa melihat untuk ekonomi digitalnya, kita bisa semacam crowdfunding ya. Jadi ada sebuah pertanian seperti itu, mereka memerlukan biaya. Nah, itu biasanya mereka mencari biayanya itu yang mau invest siapa itu lewat teknologi. Itu ada beberapa aplikasi yang saya lihat untuk mengembangkan itu. Kemudian untuk di kota atau mobility ini sudah jelas ya. Kalau di beberapa kota ada yang istilahnya smart city segala macam. Nah, itu adalah penerapannya di bidang ekonomi digitalnya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau berbicara tentang cloud computing, dia maksudnya dia berhubungan itu dengan industri 4.0 kalau sekarang. Nah, ini kalau kita bisa lihat, kalau di industri 4.0 itu dia cyber physical system. Jadi semuanya itu memanfaatkan cyber ya, atau dunia internet lah sebetulnya. Jadi semua kalau kita lihat di gambar yang di sebelah kiri itu, semua proses itu bisa di remote dari jauh, atau bisa dikontrol dari jauh. Kalau beberapa yang saya lihat itu misalnya untuk mengontrol, misalnya kalau di agrikultur, nah itu mereka bisa mengatur
sebuah alat atau sistem yang ada di pertanian itu untuk melakukan penyiraman. Misalnya saya mau menyiram kebun nih, tapi saya tidak harus datang. Saya cuma mengakses lewat sebuah komputer atau sebuah aplikasi. Nah, ini untuk cloud computingnya ya. Jadi cloud computing itu dia perpaduan, tadi sudah dijelaskan sama Ibu Admian di awal, perpaduan antara teknologi, jaringan, komputer, internet, dan semua resource-nya itu menggunakan teknologi cyber physical system. Jadi dia modelnya menggunakan layanan semua, layanan internet. Oke, lanjut. Nah, ini adalah model dari cloud computing. Jadi kalau yang konvensional atau on-premise itu biasanya kita memerlukan semuanya, ini aplikasi, data, runtime, kayak OS, itu semua kita perlu server ya, satu server. Nah, tapi dengan model cloud computing itu biasanya dia sistemnya sewa. Nah, di dalam cloud computing sendiri ini ada beberapa model yang ditawarkan oleh cloud computing yang bisa dimanfaatkan untuk di perekonomian ya. Misalnya kayak IaaS, nah ini adalah infrastructure as service. Jadi mereka hanya memberikan layanan untuk infrastrukturnya saja. Misalnya ada virtualization ya, kemudian server, kemudian penyimpanan dan jaringan. Nah, itu kita tanpa perlu lagi misalnya kayak pelaku bisnis ini, saya nggak paham tentang IT nih, bagaimana sih cara membuat produk saya ini bisa dikenal, maksudnya bisa di online kan gitu. Nah, dengan memanfaatkan ini kita tidak perlu lagi mikir, oh saya harus beli server, oh saya harus bikin virtualnya seperti apa, itu tidak perlu. Karena kalau di cloud computing mereka menawarkan itu, misalnya servernya untuk data, saya tidak perlu untuk menyiapkan data, saya cukup sewa saja. Nah, dan modelnya kalau di cloud computing itu adalah pay as you go, jadi kita membayar apa yang kita pakai saja. Kalau yang di on-premise itu kita harus membayar atau membeli semuanya, tapi kalau di cloud computing kita hanya menyewa apa yang kita gunakan. Nah, kemudian ada yang berikutnya adalah PaaS, ini platform as service. Jadi mereka juga menawarkan untuk sewa platformnya. Nah, ini kalau kita lihat yang gambar oranye itu yang kontrol mereka. Kalau yang biru itu kita. Nah, ini bisa aplikasi dan data, platform as service. Nah, ini contohnya nanti akan saya jelaskan untuk pemanfaatannya. Kemudian ada juga SaaS, ini software as service. Nah, ini layanan yang keseluruhannya kita cuma tinggal pakai. Kalau misalnya IaaS itu kita mau handle untuk aplikasinya dari saya. Misalnya saya ingin punya website. Nah, ini saya pakai IaaS. Karena aplikasinya ada di saya, datanya di saya, kemudian servernya saya sewa. Nah, biasanya kan kalau model kita mau buka web atau mau punya website itu harus ada yang namanya sewa hosting dan sewa domain. Nah, ini adalah salah satu layanan dari cloud computing. Oke, ini adalah model dari cloud computing itu sendiri. Lanjut. Next. Nah, ini bisa diputar nggak, Pak, videonya, Pak? Nah, ini kita lihat ya dari pemanfaatan cloud computing. Oke, next, Pak. Nah, jadi itu tadi ya, itu video
contoh dari layanan cloud computing itu. Jadi saya mengambil dari sebuah video, ada sebuah dia software ya, dia kayak menyewakan software untuk UMKM. Nah, jadi kalau itu kan biasanya ada beberapa bisnis yang menyewakan seperti itu. Kalau misalnya UMKM yang misalnya, wah saya nggak punya dana nih untuk menyewa seperti itu kita bisa manfaatkan misalnya kayak Google Drive ya. Nah, Google Drive itu ada fitur kalau Microsoft OneDrive. Nah, jadi biasanya itu ada yang dinamakan sharing ya. Tadi kan kalau kita lihat di video itu, kita punya tempat atau namanya data-data kita jadi satu tempat saja. Nah, misalnya kalau dalam UMKM misalnya ada sebuah laporan misalnya, nah laporan Excel gitu. Nah, laporan Excel ini kalau misalnya yang konvensional, mungkin laporan Excel-nya itu cuma disimpan di komputer di kantor. Nah, pada saat sudah jam kerjanya habis nih, nah itu filenya itu sudah nggak bisa diakses. Jadi misalnya kita tidak bisa mengakses kapan saja dan di mana saja. Misalnya saya sedang keluar kota, tapi saya ingin melihat laporan penjualan hari ini, misalnya menggunakan Excel gitu ya. Nah, kalau dia yang dengan secara konvensional itu tidak bisa, karena kecuali filenya kita bawa, tapi itu tidak update ya. Nah, untuk yang sekarang kalau misalnya pemanfaatan untuk di pembukuan keuangan saja lah, misalnya pakai kayak semacam Excel ya. Nah, itu kita bisa manfaatkan kalau yang familiar dengan Microsoft Excel itu bisa pakai OneDrive. Nah, OneDrive ini punyanya Microsoft. Nah, nanti bisa diakses di Google ya. Coba aja cari OneDrive gitu. Nanti OneDrive itu sama, isinya nanti dia ada Word, ada kita bisa buat dokumen Word, bisa buat dokumen Excel, bisa bikin dokumen slide dan lain-lain. Nah, nanti itu bisa di-sharing. Nah, ini biasanya, kalau saya sih biasanya sering pakai yang Google, kalau saya lebih yang pakai Google ya. Nah, itu kalau di Google itu namanya ada Google Docs. Nah, Google Doc ini kalau di OneDrive itu sama ya, dia Office 365 tuh. Word yang Office 365. Jadi di satu file, kita bisa sharing filenya. Kemudian file yang kita ubah itu bisa kita akses dari mana saja. Nah, itu adalah layanan cloud. Nah, itu sekedar salah satu beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Nah, ini pengguna layanan cloud computing. Nah, ini kalau kita lihat di dunia itu ada beberapa yang besar ya. Nanti yang akan saya jelaskan ini ada Alibaba, ada AWS, itu punyanya Amazon, kemudian ada punya Google ya. Google nanti ada Google Drive. Nah, ini yang pertama Alibaba Cloud. Nah, ini yang menggunakan layanan cloud computing di Alibaba ini contohnya Dana. Jadi mereka manfaatkan untuk ini ya, untuk apa namanya, layanan finance-nya. Kemudian JNE juga sama, Ruang Guru. MNC ini kalau saya baca-baca yang di Alibaba mereka ada mengeluarkan aplikasi video ya. Nah, aplikasi video itu dia cloud di Alibaba ada memberikan fitur itu. Lazada, Adira, Tokopedia juga sama, dia menggunakan Alibaba Cloud. Jadi apa sih fungsinya nanti kalau di cloud itu dia ada banyak layanannya. Nanti mungkin kalian bisa coba akses di mana di Google ya, Alibaba Cloud. Itu layanannya ada banyak. Ada untuk infrastruktur, itu tadi yang saya bilang tadi yang di awal ada model-modelnya. Ada yang untuk infrastruktur, ada yang platform, ada yang untuk satunya tadi jaringan, biasanya network. Kemudian biasanya kenapa sih harus pakai cloud seperti itu? Nanti ada ya. Kemudian next. Nah, ini untuk yang di Google Cloud. Nah, untuk Google Cloud sendiri, kalau di Indonesia yang penggunanya ada Bukalapak ya. Kemudian Gojek. Nah, Gojek ini kenapa pakai cloud? Itu pasti kena mappingnya ya. Jadi petanya itu dia sewa atau memanfaatkan dari peta punya Google. Gojek itu tidak membuat peta sendiri. Nah, mereka sistemnya saya pinjam layanan mapping punya Google. Nah, jadi dia menggunakan Google Cloud. Untuk Blibli juga sama.
Ini biasanya kalau di Bukalapak atau Blibli itu kan ada lokasi ya, biasanya berbasis kita bisa kan ada layanan pembayaran menggunakan Gojek nih, itu dia pakai lokasi tuh, kalau terlalu jauh lokasinya dia akan baca. Sama di Blibli sama juga. Kemudian ada banyak video, ada Ninja Van, kemudian Red Door, Ruang Guru. Kemudian kata AI ini juga, kata AI ini dia manfaatkan untuk NLP-nya atau Neural Language Processing-nya. Ini untuk mungkin semacam ini Google Assistant ya. Nah, kalau kata AI itu kan dia bisa menjawab apa yang kita tanyakan. Kalau di kata AI yang saya lihat itu kalian bisa manfaatkan untuk kata AI ini biasanya untuk customer ya. Jadi mungkin kalian pernah mengakses sebuah web, kemudian kalian chatting, yang balas itu robot. Atau biasanya itu yang jawab itu sebenarnya bukan manusia lah seperti itu, karena dia bisa menjawab sendiri. Nah, itu dia menggunakan konsep NLP ini. Kata AI itu mereka berbasis aplikasi untuk itu. Jadi kalau kalian buka kata AI, itu ada beberapa layanan yang mereka pakai. Kemudian tiket.com ini juga pakai, Tokopedia ini juga pakai, selain dia di Google Cloud, dia juga ada di Alibaba juga. Karena masing-masing layanan cloud ini mereka memberikan memberikan fitur-fitur yang berbeda, itu sesuai dengan keperluan dari si pelaku bisnis mau menggunakan yang bagian apa. Nah, untuk di Indonesia juga Bank BRI ini menggunakan Google Cloud, ada beberapa saya baca. Nah, ini pengguna dari Google Cloud ya, lumayan banyak juga yang di Indonesia. Next. Nah, ini untuk AWS. AWS ini adalah Amazon Web Service. Jadi kalau kita tahu kayak Alibaba dan AWS, itu sebelumnya kita hanya tahu mereka adalah sebuah marketplace. Mereka tempat jual beli. Tapi ini mereka kan mengekspansi, memang keperluan sekarang mereka perlu, saya kalau punya bisnis yang besar seperti ini, saya perlu data yang banyak. Saya perlu data analisis. Nah, makanya mereka mengembangkan layanan ke cloud. Makanya AWS ini Amazon. Amazon itu kalau kita tahu tempat jual beli barang ya, yang ada di Amerika. Kemudian Alibaba itu juga awalnya dari bisnis retail seperti itu, tapi dia mengembangkan ke layanan cloud computing. Nah, ini yang menggunakan AWS ada Mr. Aladin, Bineka, ada Halodoc, Tempo, Grab, Warung Pintar, dan lain-lain. Ada beberapa di webnya, itu bisa dicek sendiri nanti. Ini AWS ya. Oke, lanjut. Nah, ini penerapannya. Nah, jadi apa saja yang bisa diterapkan di misalnya software as service. Nah, software as service ini misalnya saya bisa manfaatkan peta. Misalnya saya ingin membuat aplikasi Gojek ya, sejenis Gojek lah, tapi di lokal. Tapi saya nggak tahu nih cara bikin petanya gimana. Nah, itu saya bisa sewa atau pinjam punyanya Google, atau Map. Atau bisa pakai punyanya Microsoft, itu juga ada Bing ya, Bing Map. Nah, kemudian saya mau pakai yang berikutnya, itu adalah kita bisa pakai aplikasi Office ya, Office Cloud ya. Jadi tanpa kita menginstal aplikasi, karena biasanya kalau kita install biasanya kan Microsoft Word itu ya, anggap saja kalau kita belum mampu beli, itu biasanya kan pakai yang bajakan ya. Nah, daripada pakai yang bajakan seperti itu, baiknya pakai yang versi gratisnya saja ada. OneDrive itu dia versinya gratis, kalian bisa buka tapi lewat browser tanpa menginstal. Jadi tidak perlu diinstal, kalian bisa ngetik di situ, kalian bisa membuat slide di situ, bisa di-share, bisa di-download. Nah, kalau itu tanpa bayar ya. Sama di Google Drive juga sama, itu free. Jadi kalian bisa manfaatkan ini. Misalnya untuk pelaku UMKM itu bisa dimanfaatkan seperti ini. Saya belum mampu nih untuk beli software yang ori. Nah, karena kalau yang namanya untuk ekonomi digital gini, kita untuk jual beli ya cari yang berkah ya. Nah, ini maksud saya cari yang berkah itu kita usahakan jangan menggunakan produk-produk bajakan lah seperti itu. Nah, karena
nanti bagaimana perasaan misalnya kalau kita yang di ekonomi bisnis juga, oh barang produk kita dibajak, nah itu rasanya juga gimana gitu. Makanya sebisa mungkin kita memanfaatkan produk-produk yang free saja atau yang memang bebas pakai dan tidak membajak. Makanya ada beberapa alternatif misalnya untuk di ekonomi UMKM misalnya belum bisa beli software lisensi, pakai saja yang Office 365 yang di OneDrive-nya. Atau di Google itu juga ada. Di Google ada Google Doc ya. Spreadsheet ada juga, itu sama, fungsinya sama. Fungsinya sama dengan Microsoft Excel atau yang biasa kita pakai yang bajakan itu sama. Cuma fiturnya bisa lebih daripada itu. Satu, dia tadi sudah dijelaskan juga di slide sebelumnya untuk di cloud computing itu dari sisi security. Nah, security itu maksudnya pernah kebayang kan misalnya laptop atau komputer kita kena virus, nah itu ada dock yang kehapus, ada yang dock yang encrypt dan nggak bisa dibuka. Nah, kalau kita manfaatkan layanan cloud seperti itu, tidak ada kendala yang seperti itu. Kemudian kita bisa berbagi file, misalnya satu file itu bisa diedit beberapa orang, bisa di-view beberapa orang. Kita tidak perlu misalnya ada rekan bisnis, saya tolong dikirimkan untuk draft MOU-nya. Nah, itu kita tidak perlu lagi pusing misalnya, wah kemarin saya ngeditnya di laptopnya di rumah, atau wah saya taruh di flash disk, wah flash disknya kena virus, kemudian hilang semua datanya. Nah, ini kalau menggunakan secara konvensional, nah makanya kalau menggunakan cloud, saya simpan di cloud. Jadi tinggal saya share saja. Saya share, saya copy, atau saya share linknya, itu bisa digunakan. Bisa di-sharing. Nah, kemudian untuk education ini juga ada banyak ya di Google-nya. Kemudian G Suite itu juga ini penerapan software as service. Jadi mereka menawarkan software yang bisa digunakan. Cuma untuk di cloud ini memang yang paling utama adalah jaringan internet ya. Jadi kalau mau menggunakan layanan cloud computing, pastikan Anda terkoneksi jaringan lah seperti itu. Nah, kemudian ini yang ada juga yang baru beberapa bulan ya, 2019 akhir itu Google mengeluarkan untuk game. Nah, mungkin ada yang sudah tahu untuk Stadia ya. Stadia ini adalah platform game cloud ya. Jadi kita tidak perlu, misalnya kita mau main game nih, kalau misalnya kan biasanya kalau kita main game, kita download dari Steam itu kan tetap di-download tuh. Kalau dari Steam itu kita download filenya itu bisa bergiga-giga. Kemudian habis di-download, kita install. Nah, dengan menggunakan Stadia itu Google sudah, kita tinggal main. Jadi kita tidak perlu install, tidak perlu download, kita tinggal main. Nah, itu biasanya yang saya lihat kemarin, kita bisa main di browser ya. Tapi mereka nanti ada menjual semacam konsol gamenya gitu. Jadi kayak sticknya, kayak stick PS gitu. Nah, dia modelnya ini dicolokin ke handphone bisa, ke laptop bisa. Nah, itu Stadia. Ini adalah penerapan dari software as service. Jadi softwarenya diinstal di cloud, kita tinggal pakai. Nah, ini untuk yang Stadia. Oke, lanjut. Nah, ini untuk penerapan platform as service ya. Nah, jadi kalau penerapan platform as service ini biasanya digunakan di bagian ada banyak ya. Nah, ini misalnya untuk big data, kalau kita yang tahu sekarang ya. Big data, kemudian ada storage, ini juga platform. Kemudian machine learning, nah ini adalah layanan dari cloud platform. Karena untuk menganalisis sebuah data big data, itu diperlukan komputer yang super canggih. Bayangkan kalau misalnya, kalau kita ingin belajar misalnya nih untuk big data lah, saya mau menganalisis data penjualan, misalnya saya punya sekitar 10 tera data penjualan di Indonesia misalnya. Saya mau menganalisis dari itu, kalau saya pakai laptop saya yang biasa saja, atau laptop yang 8 GB seperti itu, itu pasti tidak akan bisa. Pasti akan hang ya laptopnya untuk menganalisis data sebesar itu. Nah, tetapi dengan penerapan cloud ini, itu nanti bisa saja dicoba ya untuk yang BigQuery ya. Ini yang saya logonya itu adalah yang BigQuery.
Jadi dia bisa mengkalkulasi atau menganalisa data itu dalam hitungan menit atau detik. Nah, karena uh, Google menyediakan sebuah superkomputer yang besar banget ya, yang canggih banget di sana, kita bisa sewa. Nah, itu kalau yang saya coba-coba kemarin ada yang versi free-nya juga. Untuk cloud itu saya bukan bukan promosi, ada saya lihat-lihat itu kalau kayak Microsoft, itu ada Microsoft Azure. Nah, itu untuk yang cloud-nya dia menawarkan $100 untuk awal ya. Jadi misalnya kalau kita daftar itu dapat $100 bisa dipakai untuk trialnya. Jadi misalnya kalau cocok bisa lanjut. Untuk di Google itu juga kalau nggak salah ada $300. Tapi silakan saja dicoba ya. Ini untuk penerapan platform as service. Jadi ada banyak kegunaannya untuk ekonomi digital ya, untuk ekonomi bisnis. Jadi misalnya untuk menganalisis, untuk machine learning dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini untuk penerapan infrastruktur as service-nya. Jadi mereka juga menawarkan untuk infrastruktur IT ya. Nah, jadi misalnya kalau di perusahaan, makanya perusahaan-perusahaan sekelas Bukalapak, Tokopedia itu mereka menggunakan cloud. Karena di cloud itu dia untuk IT server manajemennya mereka tidak perlu ngurusin maintenance dan macam-macam. Kalau kita konvensional misalnya kita beli server itu servernya harus dijaga, harus dipelihara. Belum lagi misalnya kalau ada bencana entah kesambar petir servernya rusak ya, servernya rusak nggak bisa dipakai. Nah, ini ada proses bisnis tidak akan jalan. Nah, makanya dengan adanya cloud computing ini sangat membantu. Kita tidak lagi mikir misalnya, oh saya harus backup data nih. Karena nanti di cloud-nya itu kita bisa melakukan backup secara scheduling, itu bisa di backup. Kemudian database management itu juga bisa. Untuk IT security management kita tidak perlu lagi atau tidak perlu sewa. Oh saya harus perlu karyawan yang memang ahli di bidang security untuk menjaga sistem server saya. Tidak perlu. Kita kalau di cloud computing itu tinggal sewa saja, mereka yang sudah menghandle semuanya dari security-nya, dari manajemen datanya dan lain-lain. Nah, ini adalah IT infrastructure service yang diberikan di cloud computing. Nah, untuk cloud computing nanti itu ada banyak ya. Yang saya jelaskan tadi cuma Alibaba, AWS, dan Google Cloud. Ada juga IBM. IBM itu dia punya juga. Kemudian Microsoft Azure juga ada. Kenapa saya pilih yang tadi itu saya cari memang yang rata-rata yang orang startup Indonesia yang menggunakannya. Oke, lanjut. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Apa ditampung dulu? Langsung. Itu dari ini. Kalau ada mau bertanya. Tadi pertanyaannya, kenapa mereka cepat gitu ya? Nah, iya memang seperti itu karena teknologi cloud computing sendiri itu memiliki teknologi komputer yang ya canggih lah seperti itu. Dia bisa melakukan proses yang sangat cepat, makanya pada saat mengakses e-commerce yang kayak Tokopedia atau Bukalapak itu kita ringan ya. Misalnya kalau pas lagi searching produk itu biasanya pada saat kita baru ketik enter itu langsung muncul. Nah, itu kalau kita lihat datanya nggak sedikit, datanya banyak. Nah, itu perlu komputer yang prosesornya yang bagus lah sebetulnya. Nah, itu disediakan semua oleh penyedia layanan di cloud computing itu sendiri. Ya, pendidikan kayaknya perlu. Karena kayak sekarang kan itu biasanya banyak, kita bisa pakai yang gratis kayak Google Classroom. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk cloud computing. Kemudian apa lagi ya? Media penyimpanan online itu juga perlu. Jadi misalnya tugasnya dikirimkan atau misalnya dosen atau gurunya mau share materi itu bisa pakai Google Drive atau OneDrive ya. Nah, jadi di dunia pendidikan juga dipakai juga seperti itu. Iya Pak. Jawabannya iya.
Ya, Apalagi sekarang serba online semua ya. Kemudian orang bekerja work from home banyak. Nah, ini pasti iya. memanfaatkan cloud computing dan pasti akan digunakan. Makanya kayak sekelas apa ya? eh Ya Netflix ya. Misalnya kayak Netflix kan kemarin itu dia itu sebenarnya berbasis cloud juga. Kita tanpa perlu download film misalnya. Iya. Nah, itu kita bisa nonton. Nah, kan sampai kemarin akhirnya Netflix dikenain pajak kan, yang sebelumnya tidak karena pendapatan mereka meningkat. Nah, akhirnya ada kebijakan penarikan pajak mengenai. Nah, seperti itu. Kalau menjanjikan, kalau saya bilang iya. Apalagi dengan didukung dengan revolusi industri 4.0 atau 4.0. Ini sangat memanfaatkan untuk cloud computing itu sendiri. Kalau saya sih lebih menyarankan lihat keperluan dan harga yang pasti ya. Iya. Nah, karena kalau pakai cloud computing ini kan berhubungan dengan harga, itu mungkin bisa di compare lah masing-masing seperti apa, kemudian layanannya seperti apa. Karena biasanya rata-rata penyedia layanan computing itu dia menyediakan untuk versi trialnya itu mereka dikasih kayak kredit, misalnya kayak tadi kayak Azure punya Microsoft, dia kasih deposit kredit $100. Jadi kita bisa manfaatkan $100 itu untuk menggunakan layanan-layanan yang ada. Kayak di Google itu 300. Kalau di Alibaba saya belum coba cek, tapi nanti bisa dicek, itu bisa dites. Nanti kalau kreditnya habis itu biasanya kita nggak bisa gunakan lagi layanannya. Kita harus masukkan kartu kredit gitu untuk bisa menggunakan terus. Karena sistemnya kalau di cloud itu dia adalah pay as you go. Jadi kita membayar apa yang kita gunakan. Kalau misalnya layanannya nggak digunakan, kita nggak bayar. Misalnya kita cuma pakai hosting saja, ya kita bayar hosting saja. Kalau kita pakai layanan misalnya kayak pemetaan, map-nya saja, itu kita cuma bayar akses untuk layanan map saja. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk pemilihannya dilihat dari itu saja. Dari keperluannya apa, kemudian yang pasti biayanya. Sistemnya seperti apa, itu. Oke, ya. Untuk development, Ya, develop gitu ya. kalau yang saya tahu ya, itu bentar ya. Contohnya kalau yang sekarang untuk yang misalnya developer itu pakai kayak GitHub atau GitLab. Nah, itu semua pakai cloud itu, ya. Kayak GitHub itu sudah diakuisisi oleh Microsoft. Saya kemarin sempat pernah coba yang Azure, Microsoft Azure itu biasanya kan kalau kita buat aplikasi itu mau ngupdate-nya kita upload ke server ya, misalnya kita punya hosting. Nah, kalau pakai Google Cloud, Azure ya, Azure punya Microsoft, itu saya bisa, misalnya saya sudah linkkan Google Cloud saya dengan GitHub. Nah, jadi kalau saya push atau saya upload update aplikasi saya ke GitHub, itu otomatis langsung di aplikasi saya itu juga terupdate. Nah, itu ada integrasi. Jadi kalau pemanfaatannya seperti itu. Misalnya mungkin bisa juga dipakai untuk rendering, itu mungkin adalah layanannya seperti itu. Mungkin nanti bisa dicek di beberapa penyedia layanan cloud ada nggak fitur untuk yang diminta tadi itu. Ya itu, Bu. Ya, nah itu juga ya. Kalau saya ngajar di sistem keamanan itu kan namanya sistem itu tidak ada yang 100% aman. Sepintar-pintarnya si pembuat sistem, pasti lebih pintar lagi si pembobolnya. Ya ibaratnya kita punya rumah lah. Rumah sudah dipagarin, dikeliling, tetap bisa kemalingan. Nah, ini berarti sistem itu tidak ada yang 100% aman. Nah, mungkin itu adalah celah keamanan dari Tokopedia-nya yang bisa dibobol. Kalau misalnya celah keamanan dari cloud-nya, itu pasti semua data yang menggunakan layanan itu pasti bocor. Nah, ini kan kejadiannya di Tokopedia-nya. Nah, jadi mungkin yang dibobol itu adalah sistem di Tokopedia. Nah, makanya itu bisa kebobolan.
Nah, makanya kalau di semacam sekelas kayak Google itu kan dia ada Bugs Bounty ya. Misalnya kalau kita menemukan celah keamanan itu kita laporkan, kita bisa dapat reward dan lain-lain. Nah, ini itu ya, bukan di sisi cloud-nya kayaknya. Kalau dari sisi cloud-nya itu pasti semua data yang ada di cloud itu akan terambil. Cuma kan ini yang kebetulan yang kebocoran hanya Tokopedia. Nah, misalkan Tokopedia tadi ada di Alibaba tuh. Nah, kan yang kebaca cuma di Alibaba. Nah, biasanya juga bisa sih itu pakai itu orang keamanan ya yang lebih tahu ya, yang di security. Bagaimana sih caranya membobol itu di sistemnya semua. Jadi itu celah keamanannya ada di Tokopedia-nya, bukan di sisi cloud-nya. Strategi G2 Untuk gimana nih cloud maksudnya? computing ekonomi digital di tengah pandemi ini. Supaya pemanfaatannya gitu ya. Ya, strategi. Kalau menurut saya sih kalau strategi G2-nya untuk di era pandemi ini kita bisa manfaatkan. Misalnya sebenarnya kayak Facebook, Instagram itu semua cloud ya. Kita upload foto di situ. Nah, manfaatkan saja teknologi cloud computing ini untuk membantu proses bisnis kita. Misalnya kayak zaman sekarang di YouTube, nah itu bisa menghasilkan uang juga di ekonomi digital. Kemudian misalnya kalau kalian memanfaatkan untuk jualan nih di website, nah bisa jualan di website. Kemudian misalnya ada kalau di web itu kan dia untuk yang gratis ada, cuma kalau kalian mau membuat website untuk jualan itu diusahakan menggunakan yang ada domain sendiri itu supaya pembeli itu percaya oh ini benar webnya seperti itu. Nah, ini pemanfaatannya ada strateginya ya seperti itu ya menurut saya. Manfaatkan saja fitur-fitur yang memang gratis ya. Kalau kayak menurut saya sih yang gratisan dan bisa mendongkrak perekonomian. Contohnya kayak kemarin yang ramai kan Canva ya. Canva itu bagaimana sih cara kita membuat desain branding produk kita. Nah, itu bisa dimanfaatkan strateginya. Misalnya, wah saya nggak bisa bikin desain, nggak bisa desain tampilan untuk menjual produk saya bisa gunakan Canva. Nah, itu udah strategi yang bisa digunakan. Kemudian apalagi ya untuk kerja misalnya berbagi sharing file. Nah, sharing file kita bisa pakai Google Drive atau OneDrive tadi. Nah, kita bisa sharing di situ untuk kerja bareng. Kemudian apalagi ada banyak ya. Pokoknya yang memanfaatkan internet itu rata-rata semua adalah teknologi cloud. Kayak jualan, kemudian bikin video nggak bisa, kita bisa manfaatkan. Karena di internet itu kalau kita cari, mereka ada banyak sih yang kasih free-free yang bisa kita manfaatkan untuk digunakan untuk mendukung perekonomian kita lah. Nah, seperti itu. Buat waktu